bisa mengurangi gejala siklus menstruasi yang tidak teratur. Jadi ini membuat menstruasinya teratur. Lalu untuk mengatasi rasa sakit, ya, jadi punya sifat analgesik. Dengan inovasi herbal berkhasiat alami, berkualitas higienis, halal dan teruji. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk ancu, anak cucu dan kita semua tentunya. Kali ini Oma punya bunga yang cantik nih, kayak lipstiknya Oma ya. Ini namanya bunga soka, atau ada yang mengatakan asoka. Nah, bahasa latinnya ini Isora acuminata. Nah, menurut peneliti Carl Linnaeus, tanaman asoka ini berasal dari Jawa. Ya, akan tetapi banyak tumbuh subur di seluruh Indonesia, juga di Thailand, di Malaysia, Laos, Vietnam, dan banyak dimanfaatkan hanya sebagai tanaman hias. Ya, di mana-mana ini dikenalnya tanaman hias saja, ya. Namun ternyata seperti di India, Nepal, tanaman ini disakralkan. Ya, disakralkan, dan seperti ganda puspa, angana pria, asogam, asok, kankeli, dan macam-macam namanya ya. Ini menarik sekali. Nah, kandungan kimia dari tanaman soka ini atau asoka ini memiliki kandungan zat besi, protein, lalu steroid, tanin, dan flavonoid ya. Nah, kulit batang pohon asoka kaya akan tanin juga, flavonoid, steroid, minyak atsiri, dan glikosida. Nah, daunnya dipercaya mengandung karbohidrat, tanin, asam galat, dan asam egalik ya. Nah, bunga soka sendiri kaya kandungan sarakasin, sarakadin, zat lilin, protein, karbohidrat, dan steroid ya. Ini ternyata juga ada bijinya di dalam. Setelah menjadi bunga nanti ada bijinya, biji asoka ya, mengandung asam lemak, oleat, linoleat, palmitat, dan stearat. Oke. Nah, khasiatnya sekarang dari kandungan-kandungan itu ternyata khasiat bunga asoka ini banyak sekali ternyata ya. Bisa mengurangi gejala siklus menstruasi yang tidak teratur. Jadi ini membuat menstruasinya teratur. Lalu untuk mengatasi rasa sakit, ya, jadi punya sifat analgesik dia. Bisa atasi pendarahan internal, bisa untuk diabetes, lalu untuk menangkal infeksi jamur, bakteri ya, dan juga jadi obat cacing ini ya. Selain itu bisa juga untuk batu ginjal dan diare. Ini khasiatnya ya, menurut penelitian begitu. Yang khasiat yang lain lagi ada lagi nih. Ini dipercaya memiliki manfaat kesehatan baik daun maupun batang. Jadi selain daun, batangnya juga bunganya ya. Ini bisa untuk darah tinggi, mencegah kanker, relaksasi pikiran, atasi stres, dan pereda nyeri lainnya. Ini memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ya untuk khasiatnya nih. Sekarang cara mengolahnya. Ini biasanya 3 ons kulit tanaman kembang asoka ini, jadi kulitnya. Yang kalau yang mau olah kulitnya 3 ons kulit tanaman, airnya 2 gelas, direbus hingga berubah warna. Air kan biasanya ya cuman bening begitu. Nanti kalau merebus batangnya ini airnya biasanya berwarna coklat ya, kecoklatan. Minum air rebusan tanaman ini 2 atau 3 kali sehari. Juga misalnya daun ini bisa ditambahkan daun dewa atau bunga mawar, dijadikan setengahnya kalau misalnya merebus ya. Jadi yang rebusan lengkapnya begitu ada daunnya. Kalau bunganya saja ini
punya khasiat macam-macam juga, bisa untuk mengobati pendarahan menurut informasi. Ini caranya nih menghancurkan bunganya ini. Misalnya ini ya. Jadi bunga ini maaf nih Oma ambil nih, misalnya ini contoh nih. Bunganya seperti ini ya. Ini dihancurkan campur dengan air. Minum 1 sendok teh air untuk mengobati pendarahan yang terjadi pada tubuh. Jadi ini sedikit sekali. Kalau kita menggunakan bunganya ya, ini hanya 1 sendok teh saja, sedikit sekali makainya. Jadi nggak sampai 1 gelas gitu, kecuali cuman bunganya segini, ini direbus jadi 1 gelas. Nah iya itu begitu. Jadi juga bisa mencegah penyakit diabetes dan penyakit kronis lainnya. Jadi sudah jelas ya kalau batangnya bagaimana. Kalau batang tadi 3 ons ya. Kalau daun ini bisa misalnya 1 batang begini ya, daun dan bunganya boleh juga. Kalau hanya khusus bunganya, jadi ini minum teh bunga soka ini bisa tinggal diseduh air mendidih, bisa. Ini membantu sekali ya mencegah diabetes atau penyakit kronis lainnya. Nah sekarang selain khasiat kita juga perlu hati-hati. Kalau nggak pernah pakai ini, Oma aja juga jujur saja belum pernah pakai ini. Cuman Oma kan ingin memberitahu nih kekayaan milik Indonesia ini banyak banget ya. Ternyata bunga soka biasa jadi bunga hias, tanaman hias jadi obat ya. Ini jika timbul alergi misalnya atau masalah pencernaan, terus segera dihentikan tentu saja. Kalau misalnya alerginya tinggi, bisa juga dengan minum susu. Pencegahannya begitu ya, minum susu. Itu membuang racun namanya. Kemudian nah ini tadi kalau mau mengolah bunganya seperti ini kan ini harus dihancurkan atau dikeringkan juga bisa ya. Lalu diseduh air mendidih. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini menyesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Kalau Oma yang paling aman sebetulnya mengolah tanaman obat yang belum pernah kita pakai, paling aman dicampur dengan kunyit, dicampur dengan daun dewa. Daun dewa itu juga membuang racun ya. Jadi yang paling mudah ya sudahlah yang ambil kunyit, ambil ini 1 pokok begini misalnya ya, 1 pucuk atau 1 kuntum segerombolan bunga ini bisa saja begitu. Ya Anju ya. Ini cara-cara bagaimana mengolah dan kita perlu tahu efek samping dari bunga soka. Kalau mau memulainya dimulai dari sedikit demi sedikit dulu ya, baru nanti bertahap ditambah begitu caranya supaya kita aman ya. Oke, semua orang bisa sehat.